Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini kita akan Makasih Bipam lebih unggul. rencananya kan mau presentasi. Mau presentasi kan sudah selesai semua kan ya? Iya Kak. Nah, sudah. Untuk pertama-tama kita tawasul dulu ya. Saya yang mimpin. Yuk kita tawasul bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabiyyir Rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati fatuddali. Allahumma inni as'aluka bi karamatil marhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Qaiduddin Kiai Haji Hasan Saifur Rijal Kiai Haja Imami Hafsawati Ya Syekh Hasan Ya Syekh Hasan Saifur Rijal Ya Syekh Nyai Haja Imami Hafsawati Inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati fatuddali. Al-Fatihah. Sekarang kita ini temanya ini menggunakan metode Hanifidah. Hanifidah yaitu suatu metode dengan menghafal, yaitu dengan cara membuat kayak peta imajinasi gitu, sehingga daya ingat kalian itu lebih kuat mengingatnya. Ya hafal, ini nih Seka. Hendakan dipresentasikan biar daya ingatnya itu lebih kuat. Nah, itu dengan cara membuat peta imajinasi itu dengan adanya garis-garis, adanya gambar-gambar dan juga poin-poin penting yang ada di sana. Nah, untuk kelompok satu siapa di sini? Ada kelompoknya? Atau enggak? Siapa yang sudah siap dahulu? Silakan presentasi di depan ya. Ada yang sudah siap di sini? Kelompok satu katanya Kak. Ya, ayo. Maju dah. Nanti tak jelaskan di akhir. Yuk. Monggo. Bertiga. Yuk, silakan. Maju. Ayo. Mana dulu ini? Telur. Ada tadi. Ada Lisa. Kak izinnya Kak. Ada Lisa. Ayo saya yang jadi moderator dah. Saya yang buka dah acaranya. Ya. Kelompok satu kan ya? Berdua biar Sini. tinggal. Dah mau tolongin dah. Berdua cuman Kak. Banyak berdua. Presentasi banyak Kak. Semuanya kan dibagi bacanya tadi. Oh iya, ini yang mencupi oleh kudo. Terserah dah. Sesuai kesepakatan kelompoknya dah. Belum ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kelompok satu akan mempresentasikan tentang kemajuan dan kemunduran
dengan membuat peta imajinasi yang telah disiapkan. Untuk nama-namanya silakan diperkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Brilia, bisa dipanggil Nisa. Semuanya. Perkenalkan nama saya Ada kekuasaan di dalam suami kan? Perkenalkan nama saya Ismirian Agustina, bisa dipanggil Ismi. Perkenalkan nama saya Amalia Abdulwahid, bisa dipanggil Untuk pemateri pertama silakan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bidang-bidang yang ada pada Usmani dan kemajuan. Satu, bidang militer dan bidang politik. Bidang militer jenis syari atau Irkis Syariah dan Tauliyah, pencapaian terbaik di Turki Usmani. Mereka tinggal di sebuah asrama di Adrianople dan Istanbul dengan pendidikan militer yang disiplin dan ketat. Juga memiliki pasukan angkatan laut yang kuat dan tangguh. Bidang politik, sosial politik, Turki Usmani terletak pada lingkungan etnis yang sangat setia pada pemerintahan. Mereka sebagai suku nomaden memiliki kesetiaan pada pemimpin, berani gigih membela keadilan kebersamaan dan rajin bekerja. Bidang keagamaan, bangsa Turki memiliki keagamaan yang tinggi. Mereka mayoritas Sunni dan mazhabnya adalah Hanafi. Golongan Sufi yang pertama di Turki Usmani adalah tarekat Yesevi yang didirikan oleh Ahmad Yesevi atau Yesevi. Berarti aku baca judulnya juga bisa. Ya. Bidang agraria, dalam pemerintahan tanah dimiliki oleh kerajaan. Undang-undang pertanahan ini warisan dari Bizantium dan Turki Usmani menyebutnya Hatta, yang merupakan undang-undang agraria yang membagi tanah ke dalam berbagai macam kategori: timah, jamet, dan khas. Bidang dalam pemerintahan Turki Usmani ada pembangunan Islam dan wakaf. Ada chargernya laptop yang Pemerintah kan berhasil saya kan pasti menyimpulkan akan tanah menunggu Islam aku pikirin tadi rumah bikin lagi bawa lagi aku tidak apa Infaknya dan juga ditolak memberikan bayar mengatakan bahwa bukan takutnya pasti tidak kira dulu baru kira dulu Kayak bos kalau bawa pengaturan semakin mampu ada meskipun bawa hasil ekonomi itu sih. kemunduran peradaban Islam masa mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat dan Eropa. laptopnya ya mau dipakai Daulah sama Utsmani adik itu berakhir bisa pada kita ke tahun sekolah untuk bukannya kalau sih buatnya laptopnya ada di ruang osim dan benar-benar itu di ruang osim aku bunyi itu mikir yang selalu malam ketinggalan di sini kan kalau kalian buat ambilin buat apa ya bawa dulu udah tahu apa Kemunduran Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor sebagai berikut: satu, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak; dua, munculnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa; tiga, gerakan oposisi sekuler. Demikian dari penjelasan kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Jelas Jelas kak? semua, sudah jelas. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Nah, mau nanya kesimpulan yang didapat dari presentasi kalian itu apa? Oh, ada yang bertanya kesimpulannya katanya. itu akan makan Oke, kesimpulan yang kelompok kami dapat itu tentang kemajuan masa Daulah Utsmani itu ada berbagai bidang-bidang, yaitu bidang militer, bidang politik, bidang keagamaan, bidang agraria, bidang teknis, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan di bidang di kemunduran peradaban Islam yang kamu dapat adalah mengetahui apa? Terus ini dah.
Loh. Gimana Pak? Cara baginya? Di bidang kemunduran kita tahu bahwa Daulah Utsmani berakhir pada tahun berapa dan era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode apa? Sudah jelas? Sudah. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Akhir ini aja dah kekuasaan Trinurda. Tidak ada. Mbak baca juga Mas itu. Tidak ada. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekolah lur. Kurang lebihnya mohon maaf. Tigamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Kamu. Ini apa kamu? Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus ya. Yuk. Untuk kelompok 1 sudah bagus ya, sudah baik penyampaiannya sudah baik. Untuk kelompok 2, yuk silakan. Harus lebih baik lagi ya, harus lebih baik dari kelompok 1 karena sudah lebih siap. Sini, sini. Ya. Sini. Tak tengah le jangan. Sini. Ada yang di depan lagi. Di depan. Nah, sudah. Banyak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang akan mempresentasikan tentang sama ya materinya, kemajuan dan kemunduran Daulah Turki Utsmani. Silakan diperkenalkan dulu nama-namanya. Perkenalkan, nama saya Ainun Rahmawati, bisa dipanggil Ainun. Perkenalkan, nama saya Putri Lydia Zandraka. Nama saya Ida Hanina Jibahanadi, bisa dipanggil Hanin. Nama saya Gilma Zeratusita, bisa dipanggil Gilva. Nama saya Husnul Hofaidar, bisa dipanggil Wazifa. Untuk materi pertama, silakan. Yang pertama D. Kemajuan masa Daulah Utsmani dari berbagai bidang. 1. Bidang militer dan politik, yaitu poin-poinnya: pasukan Janisari, elit, disiplin, selalu menang. Pasukan Tauziah dari penguasa daerah pusat. Angkatan laut kuat, kuasai Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Merah, Laut Arab, Teluk Persia. Dukungan etnis Turki, setia, berani, gigih, dan kompak. Yang kedua, bidang keagamaan. Mayoritas Sunni, mazhab Hanafi. Perkembangan tasawuf dan tarekat, yaitu Yesefi sampai Ahmad Yasawi, Maulawiyah, Jalaluddin Rumi, Bektashi, rakyat bawah, Naqsyabandi, Bahuddin, Naqsyabandi. 3. Bidang zis, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ada jabatan Syekh al-Islam, urusan agama dan wakaf, hasil zakat atau infak atau wakaf, pendidikan budaya, instruktur, fakir miskin, janda pelajar, budaya berinfak menyeluruh di semua lapisan masyarakat. 4. Bidang agraria. Tanah dikuasai kerajaan dan diatur dengan hukum agraria yang rapi, disebut ikta. Kategori tanah: yang pertama, timar, tuan tanah, wajib pajak dan pasukan. Kedua, ziamah, tanah luas diberikan pada orang berjasa. Ketiga, khas, tanah besar untuk gubernur. Sistem agraria rapi, kejayaan yang dicapai Turki Utsmani. Dan yang E yaitu kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu 1. Pemerintahan lemah dan merosotnya akhlak, itu disebabkan gara-gara hidup mewah, cinta dunia, iri hati, korupsi, dan suap. Dan yang kedua yaitu rakyat ikut lalai agama. Dan faktor yang kedua yaitu melemahnya militer dan serangan Eropa, disebabkan pada abad
ke-16 itu serangan Paus V Raja Prancis Venesia, terus kehilangan wilayah Tunisia, Aljazair, Tripoli, dan ada Perang Dunia I pada tahun 1914. Turki kalah total, Istanbul diduduki. Adapun faktor yang ketiga, yaitu gerakan oposisi sekuler dan nasionalis yang disebabkan oleh dukungan dari Barat menentang kekuasaan Sultan. Pada tahun 1909, Abdul Hamid II digulingkan pada daulatnya. Pada tahun 1924, Daulah Utsmani resmi runtuh, lahirlah Republik Turki. Dan akhir dari kekuasaan masa Daulah Utsmani pada tahun 1900, Sultan Abdul Hamid II dilengsarkan. Pada tahun 1924, kesultanan dihapus dan diganti Republik Turki. Ya, telah dijelaskan dari kelompok 2, atau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo. Kesimpulan. Itu baru saja yang aku baca. Pada tahun 1909 Sultan Abdul Hamid II dilengsarkan. Terus 1924 kesultanan dihapus, terus diganti Republik Turki. Sekarang kan di Turki itu jadi republik, bukan kesultanan atau Daulah Utsmani Turki. Gimana? Iya, runtuh Daulah Utsmani itu diganti jadi Republik Turki. Seandainya ada kepemimpinan setelah itu yang kuat, Apa? misalkan ya, kan dulu kalau misalkan jalan sekolah atau apa Enggak, itu tidak, Bang. Itu tidak. Silakan. Enggak. kok BM ini orang dia, jelas apa sama Tidak ada yang mau bertanya lagi. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditunjukkan anunya. Untuk presentasinya terima kasih ya. Kita beri aplaus. Charger laptopnya saya di Pak Erlang, Kak. Siapa yang enggak suka? Untuk kelompok selanjutnya silakan maju. Mana kita? Tidak siap. Kelompok 3 tidak siap deh. Kelompok 3 tidak siap katanya sih. Untuk kelompok 4. Yuk dipersilakan. Ini sebentar ya. Ya, monggo. Sabar. Sabar. Monggo. Sini ya. Sini. Tengah aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 terdiri dari 3 orang akan menjelaskan tentang materi yang sama kayak tadi. Ya, untuk maaf salah ya, maaf ya. Maaf. Untuk kelompok 4 silakan diperkenalkan dulu kelompoknya. Iya. Saya tidak bertayun, saya panggil Fida. Ini ada. Ini bisa dipanggil Mira. Tapi tidak tahu juga sih. Perkenalkan nama saya Cika Sesana Mazani, bisa dipanggil Cika. Kak. Ya. Untuk pemateri pertama disilakan. Ya, sudah rutin. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Kemajuannya sistem pemerintah terpusat, sultan yang kuat dan berwibawa. Wilayah kekuasaan sangat luas, Eropa, Asia, Afrika. Biasanya sultan lemah dan hanya simbol, berebutan tahta melemahkan tanah. Wilayah banyak terlepas. Yang kedua, bidang militer. Kemajuannya tentang disiplin. Secara modern, Eropa menaklukkan Konstantinopel. Kemundurannya, Janisari memberontak dan tidak disiplin. Udahnya ini apa?
kalah dari barat ini apa? itu Geografi. Iya, geo. Di bidang ekonomi kemajuannya jalur perdagangan internasional, pajak dan kompetisi dari daerah pertanian, industri, kerajinan, kemundurannya membuat jalur laut oleh Portugis dan Spanyol. Perdagangan Usmani merosot beban pajak tinggi, beban luar negeri. Terus bidang sosial budaya, Aku Mbak Cici. agar umat beragama, bahasa seni dan budaya Islam. Kemundurannya konflik antar etnis dan agama wilayah kekuasaan nasionalisme bahkan melemahkan Lima, bidang pengetahuan dan pendidikan. Kemajuan universitas dan madrasah berkembang. Perkembangan ilmu astronomi, kedokteran, matematika, perpustakaan besar dan karya terjemah. Kemunduran stagnasi ilmu pengetahuan tidak mampu mengikuti kemajuan sains barat, pendidikan terabaikan. Dari penjelasan kelompok tersebut, ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, pada tahun berapa kemunduran itu pas habis gitu udah pada masa daulahnya itu habis gitu. Apa sih namanya? Pada tahun berapa? Gimana gitu? Kan kemundurannya itu kan disebabkan beberapa faktor. Nah terus kemunduran itu kan Akhir nanti kan kekuasaan. udah lah akhir kekuasaan itu pada tahun berapa? akhir kekuasaan dari Daulah Utsmani atau ini. kemundurannya. Tahunnya Runtuhnya Ya, itu runtuhnya namanya. tahun berapa? Itu di buku ada. Tahun berapa? Tahun berapa runtuhnya Daulah Turki Utsmani? Masih di bawah. Sebelum F. Sebelum F. Nomor 3. Sebelum F. Tahun berapa itu? Ya, tahun 1909. Berapa tahun berapa? 1909. Benar kan? 1909 Masehi. ya. Apa lagi? Dadah. Berapa? Oh, Monggo. Aku mau nanya. Dua dah. Satu lagi. Dan dua lagi. Lanjut ya Kak, kelompok lanjutnya. Dadah. Enggak juga jadi. Kelompok selanjutnya itu katanya pertanyaannya. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Iya. 4 ya. Silakan ditunjukkan kepada kamera. Terima kasih untuk kelompok 4. Bisa siap-siap. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Aurel, makasih Aurel. Untuk kelompok selanjutnya, untuk kelompok 3 atau kelompok 5. Ya. Untuk kelompok 5 dulu yang lebih siap katanya. Silakan maju. Berapa? Berdua? Ya. Dua silakan. Apa? Biasa. Sini adanya. Nanya aku gimana nanti tuh? Kenapa TV, Wah? Biar belajar. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 hanya mengirim 2 perwakilan saja ya. Di sini berarti pede sekali. Beliau
Turki Usmani. Untuk kelompok 5 silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiturnya, jadi bisa dipanggil Dora. Perkenalkan, nama saya Minang Solusia, bisa dipanggil Lucy. Untuk pemateri pertama silakan. Kemajuan dan kemunduran masa Daulah Utsmani dari berbagai bidang. 1. Kemajuan Daulah Utsmani di berbagai bidang. Daulah Utsmani, Daulah Utsmani sebuah kekaisaran Islam yang berdiri dari tahun 1299 hingga 1922 Masehi, meninggalkan jejak signifikan dalam sejarah peradaban dunia. Masa kekhalifahan ini ditandai oleh periode kemajuan besar di berbagai bidang, diikuti pesat di berbagai bidang oleh kemunduran yang akhirnya mengantarkan pada keruntuhannya. 1. Kemajuan Daulah Utsmani di berbagai bidang. Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaannya, terutama pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I. Dengan kemajuan yang mencakup aspek militer, pemerintahan, ilmu, pengetahuan, budaya, arsitektur, keagamaan, ekonomi, dan diplomasi. 2. Militer dan pemerintahan. Daulah Utsmani dikenal dengan kekuatan militernya yang tangguh, memungkinkan ekspansi wilayah yang luas hingga mencakup Asia, Afrika, dan sebagian Eropa. Pasukan elit Janisarian berlatih dan setia kepada Sultan menjadi tulang punggung kekuatan ini. Sistem pemerintahan yang terstruktur dan efektif dengan landasan hukum Islam syariah menciptakan stabilitas dan ketertiban sosial. Kebijakan rekrutmen pegawai berdasarkan kemampuan dan keturunan juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi. 3. Ilmu pengetahuan dan budaya. Peradaban Utsmani menyerap dan mengembangkan tradisi seni dan institusi budaya dari wilayah-wilayah yang ditakutkan, termasuk bidang Arab dan Persia. Kemajuan signifikan terlihat dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran dengan pendirian observatorium serta pemeliharaan dan penerjemahan karya-karya ilmiah Arab. Bahasa Arab juga berperan penting sebagai bahasa penghubung dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Arsitek dan seni. Daulah Utsmani meninggalkan warisan arsitek yang megah dan ikonik seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dan transformasi Hagia Sophia menjadi masjid. Seni kaligrafi miniatur dan keramik juga mencapai puncak kejayaan, menghias berbagai bangunan dan manuskrip. 5. Keagamaan dan toleransi. Daulah Utsmani menunjukkan toleransi beragama yang tinggi terhadap komunikasi non-muslim seperti Kristen dan Yahudi yang diizinkan menjalankan ibadah dan adat istiadat mereka dengan membayar pajak ziyyah. Perkembangan ilmu agama termasuk suci dan berkala serta munculnya berbagai tarikat sufi seperti Maulawi dan Bertani juga menjadi ciri khas masa kini. 6. Ekonomi dan diplomasi. Mengatur dalam perdagangan hubungan antara timur dan barat. Daulah Utsmani tadi menjadikan kota-kota seperti Istanbul sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai. Dalam bidang diplomasi, Daulah Utsmani aktif menjalin hubungan dengan berbagai negara dan berperan sebagai mediator dalam konflik internasional. Kemunduran Daulah Utsmani. Fase kemunduran Daulah Utsmani mulai terasa setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1596 Masehi yang disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. 1. Penyebab utama adalah korupsi dan instabilitas politik dalam pemerintahan. Wilayah kekuasaan yang terlalu luas juga memberikan faktor efektif dan pusat, mengakibatkan bentuknya pemberontakan lokal dan menurunnya otoritas pusat. Selain itu, heterogenisitas
Habislah. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada baca. Programnya sendiri. Banyak aja. Ya monggo. Daulah Utsmani dimulai. Kapan kemunduran Daulah Utsmani dimulai? Kapan kemunduran Daulah Utsmani dimulai? Nih, kalau ada dari sini. Kemundurannya di nomor 6. Iya benar kan? Iya di nomor 6. Iya. Kemunduran Daulah Utsmani. Iya. Yo, dimulai. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 Masehi. Nomor 7 Disebabkan oleh apa? yang disebabkan oleh operasi kontrol internal dan eksternal. Ya. Sebutin faktor internalnya. Faktor internalnya salah satu penyebab utama adalah korupsi dan destabilisasi politik di dalam pemerintahan. Nah, bilangnya oke nih. Sudah. Sudah jelas semua. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Beri aplaus ya. Silakan duduk kembali dan jangan lupa. Pada kelompok yang terakhir silakan maju. Oh, di sini. Oke, dimulai. Iya, sini. Sini dulu dah. Cut. Sudah siap? Ayo, mana materinya? Ada di HP kan ya? Sudah siap? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok terakhir akan menjelaskan tentang sama materinya, yaitu kemajuan dan kemunduran Turki Utsmani. Untuk kelompoknya silakan diperkenalkan satu-satu. Nama saya Dorifa Dan saya Ayu Triwulandari dan saya Sultan Fadila. Saya Nendita Bintis. Untuk materi pertama, silakan jelaskan. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang Dari denger ya. Kerasi. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang kemajuan masa Daulah Utsmani dan berbagai bidang. Baik, yang pertama itu di bidang pemerintah dan militer. Sistem pemerintahan yang sentralistik dan efisien adalah kunci keberhasilan Daulah Utsmani. Sistem birokrasi yang terstruktur didukung oleh hukum kanun yang disusun oleh Sultan Sulaiman I. Menjamin stabilitas dan efisien administrasi negara. Kekuatan militer Daulah Utsmani, terutama pasukan Janissary, sangat disegani. Dan yang kedua, di bidang arsitektur dan seni. Arsitektur Utsmaniyah adalah perpaduan unik antara unsur-unsur Bizantium, Persia, dan Arab. Masjid-masjid megah seperti Masjid Sulaiman Sabul menjadi bukti kehebatan arsitektur itu seni pada masa itu. Dan yang ketiga, ini akan dibacakan oleh Ayu. Jadi yang ketiga di bidang ilmu pengetahuan. Masa keemasan Islam secara tradisional dianggap berakhir pada abad ke-13, tetapi beberapa ahli memperluasnya hingga abad ke-15 dan ke-16, termasuk aktivitas ilmiah di Kaisaran Utsmani, Persia, dan India bukan.
Jadi yang keempat itu bidang agama. Kehidupan beragama diatur dengan baik dan Islam menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat. Para ulama Utsmani berkontribusi dalam mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum sejarah, siasat syariah dan hukum internasional fikih al-dual. Saya akan menjelaskan beberapa kemunduran dalam Utsmani. Kemunduran dalam Utsmani mendapat kesampaian tentang politik dunia Islam. Wilayah-wilayah Utsmani satu persatu lepas dan jatuh ke tangan pemerintah Eropa. Pada akhirnya Daulah Utsmani setelah Perang Dunia I dan digantikan oleh Republik Turki pada tahun 1922. Kemunduran ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat, yang sehat, pemerintahan yang bersih, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Faktor eksternal, tekanan dari kekuatan Eropa. Kekuatan Eropa seperti Australia, Rusia, dan Inggris semakin kuat dan agresif. Mereka terus-menerus menekan Daulah Utsmani melalui perang dan diplomasi. Faktor internal, lemahnya kepemimpinan sultan-sultan yang kurang kompeten setelah masa Sulaiman I menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil, korupsi merajalela, dan nepotisme menjadi praktik umum. Faktor eksternalnya juga ada perkembangan teknologi di Eropa. Eropa mengalami revolusi industri dan kemajuan teknologi yang pesat, sementara Daulah Utsmani tertinggal jauh dalam bidang teknologi militer dan industri. Faktor internal, krisis ekonomi, negara-negara untuk kemewahan istana dan barang yang berkepanjangan menyebabkan krisis ekonomi serta perubahan yang tidak efisien dan inflasi yang tinggi. Sudah. Dari penjelasan kelompok terakhir tersebut, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Yuk, monggo. Itu bagaimana kalau tidak ditanyakan maka Kalau bisa didebatin. Oke, jangan terlalu lama ya guys. Saya coba 5 saja. Iya, berapa? 2. Oke, lama kita. Kak lama kak buang-buang waktu kak. Silakan. Monggo. Waktu terbatas. Ayo cepetan guys. Cepat. Nah, ya betul. Ya. Monggo. Penyebabnya salah satu penyebab itu ada kemundurannya Daulah Utsmani. Salah satu penyebab kemunduran Daulah Utsmani. Tadi yang disebutkan ini sudah baca. Jadi kan Salah satunya benar. Kutip satu. Lemahnya sistem birokrasi, korupsi merajalela, dan dekadensi moral pemimpin dengan faktor eksternal seperti ekspansi militer negara-negara Eropa yang menguasai teknologi dan ekonomi, serta munculnya gerakan nasionalisme yang mengancam persatuan bangsa. Sudah jelas. Ada lagi. Jadi sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Apa? Duduknya namanya. Sorry. Kok tak tahu kata masuk ya? Minggu depan. Nih guys, punya kita. Terima kasih ya dari semua kelompok sudah
presentasi. Untuk tadi pada peta imajinasinya jangan lupa dikasih nama dan dikumpulkan di depan. Dan kumpulkan di depan ya. Di depan ya, jangan lupa di depan. Ya apa? Kalau ada staples. Ya, Nama kasih nama kelompoknya kan satu. dan kelompok berapa. Berapa yang diumumkan? Semua. Satu kan. Kalau ada dua. Jadinya Ada kita kemunduran sama-sama. dan Sudah punya kamu dah. Kalau sudah dijadikan satu tak apa. Nama kelompok Ya. ada deh. Ya, siapa Jila kira? Kayak apa? Coba lihat kok. Monggo silakan dikumpulkan di depan. Nama lengkap. Sambil tak jelasin ya. Dari materi yang kalian jelaskan tadi, yaitu ada kemajuan masa Daula Utsmani dari berbagai bidang, yaitu diantaranya ada 4 bidang itu. Yang pertama yaitu di bidang militer. Turki Utsmani yaitu sangat kuat dalam bidang militernya, terutama pada pasukan laut yang kuat dan teguh yang bernama Inkisariyah. Yang kedua yaitu di bidang keagamaannya. Dalam Turki Utsmani, mayoritas mereka bermazhab Hanafi dan berpegang teguh pada ajaran tasawuf baik dari rakyat jelata maupun sultan, yaitu merata berarti pemerintahnya merata. Yang ketiga yaitu bidang JIS, itu singkatannya JIS yaitu dari zakat, infak dan sedekah. Di dalam bidang ini Turki Utsmani mengurusi masalah Islam dan wakaf disebut sebagai Syekh al-Islam. Di masa Turki Utsmani ini zakat, infak dan sedekah yaitu ada namanya kayak zakat mal. Ada apa namanya? Nah itu. Dikumpulkan di sana dan sangat terorganisasi. Ya. Nah itu di kemundurannya. Di bidang terakhir yaitu agraria. Dalam pemerintahan Turki Utsmani tidak hanya mengelola atau diatur oleh undang-undang secara rapi, tetapi juga memiliki pertahanan dan memiliki pengelolaan yang sangat terstruktur sekali dari raja siapa namanya ini pada ya dari raja siapa namanya Sulaiman Al-Qanani, yaitu sudah terorganisasi dari pemerintahannya, dari pengelolaannya, dari zakatnya, dan pertama kalinya membuat undang-undang pada masa itu. Dari segi kemundurannya yaitu salah satunya yaitu di bidang adanya korupsi di bidang pemerintahannya yang tidak jujur, dan juga adanya perselisihan antar memperebutkan kekuasaan, memperebutkan kursi, juga melemahnya kekuatan militer karena kan disebabkan oleh adanya persaingan antar penguasa, jadinya tidak diurusi lagi masalah di bidang militernya. Dan di sini juga adanya konspirasi dari pihak luar ingin menghancurkan Turki Utsmani dari luar, dan juga ada pemberontakan dari dalam. Jadi diserang dua kubu, di dalam dan di luar. Mungkin ada yang
Ya, bukan munafik sih, lebih apa ya namanya? Iya, iya, iya. Ingin memperebut kekuasaannya. Ya biasa lah gitu kalau meskipun di sini ya juga ada. Mungkin dari penjelasan tersebut ada yang mau ditanyakan, monggo. Tidak ada. Kalau mau ada ditanyakan silakan. Sudah dikumpulkan semua berarti. Jangan lupa dikasih nama. Mau tak nilai. Ya, sudah. Langsung tak nilai di sini ya. Berarti kurang satu kelompok itu duluan ya. Kelompok ini kelompok berapa ini? Sudah dinilai. Silakan diambil. Sudah dinilai. Kan sudah dinilai. Mau dipegang saya dah. Takut mau dipelajari sama kalian. Ini yang sudah. Sudah selesai ya? Pembelajarannya sudah selesai ya? Saya tutup dah ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Terima kasih juga sudah mengerjakan tugasnya dan mempresentasikan dengan baik. Untuk minggu depan itu insya Allah bab 2 sudah. Udah di minggu depan. Dari berarti lewat WA. Dia kan lewat WA berarti ya? Iya. Berarti ulangan juga. Berarti kalau WA yang berarti kalau daring minggu depan tak kasih soalan aja dah. ABJ-an. Bukan ulang. ABJ-an. Katanya.
selebihnya